Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kopi Toji dari umkmbersatu.com. Kali ini saya akan berbagi tips buat teman-teman UMKM yang ingin bangkit di masa sulit. Ini kita sepakat ya, semua dari usaha kecil sampai usaha sangat besar. Pada kondisi saat ini ada perubahan yang sangat signifikan atau sangat ekstrim, bukan lagi signifikan tapi ekstrim banget. Izinkan saya untuk share PowerPoint sambil iseng, belum mandi, tapi udah greget pengen berbagi saja dengan teman-teman bagaimana teman-teman UMKM bisa dari awal ya. Ke atas ini urat walet kemarin waktu literasi digital, kita sebetulnya di 8 Juni ini sempat kita publish, cuma mungkin ada teman-teman yang belum secara detail atau saya ini tidak santai ya karena terkejar waktu. Kalau di literasi kita atau makin cakap kita hanya dikasih waktu kurang lebih 20 menit untuk menyampaikan materi-materi yang kita berikan. Ini di 8 Juni 2021 jam 1 siang waktu itu. Saya mengambil judul sosialisasi pentingnya pemasaran online mandiri bagi para pelaku UMKM. Pentingnya pemasaran online mandiri. Nah, ini clue-nya ya. Atau sesuatu yang mau tidak mau, siap tidak siap, bisa tidak bisa, kita harus melakukannya saat ini karena kita dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh kondisi. Digital marketing itu saat ini sudah menjadi kewajiban, bukan lagi pilihan. Mungkin kalau 2-3 tahun yang lalu atau bukan dekade, beberapa saat yang lalu sebelum kondisi dunia ini berubah tatanannya, sudah empire aja, berubah dengan sangat ekstrim, perubahan pola hidup, pola pikir, pola belajar, pola makan, dan pola belanja yang sangat-sangat ekstrim. Ini mungkin kita bisa saja memilih, saya jualan offline saja masih jalan kok. Nah, kalau saat ini, kalau Anda masih bertahan, itu alhamdulillah. Tapi tadi saya bilang, mau tidak mau, bisa tidak bisa, siap tidak siap, kita harus bukan lagi bergeser, tapi berbalik. Bukan lagi berbalik, tapi salto, loncat, roller coaster. Ada kondisi yang kita harus berani melakukan sesuatu yang sama sekali kita belum begitu paham. Mungkin buat teman-teman belajar digital marketing bukan lagi hal yang harus dipikirkan apakah harus belajar atau tidak, usia, lulusan mana, kondisinya seperti apa. Saat ini minimal kita mencoba itu sudah menjadi kalis. Para pelaku UMKM idealnya membuat komunitas belajar yang berkesinambungan untuk mengenal pemasaran lain dan berbagai teknik bengeknya. Nah, jadi kenapa harus saya menyebutnya tahun ini adalah tahun kolaborasi. Jadi tidak ada yang cerdas, tidak ada yang jagoan, tidak ada yang pintar kalau soal kalir atau sendirian. Jadi mau tidak mau kita harus bersama, kita harus bersatu, kita harus saling bergandengan tangan, saling bermanfaat. Saling bermanfaat. Jangan lupa, bukan saling memanfaatkan. Jadi yang bisa naik motor, bonceng yang nggak bisa naik motor, yang bisa IT, dukung yang tidak bisa IT, kita bisa terbuka gitu ya, saling terbuka bagaimana secara profesional di bisnis dan secara sosial di pertemanan itu bisa imbang atau balance. Habis seperti itu. Gudang UMKM online atau komunitas UMKM bukan sekedar mengumpulkan produk, tapi mempertemukan orang-orang baik secara tatap muka atau Zoom untuk sama-sama menggali potensi dan posisi masing-masing. Kalau kata para ustadz itu ilah kolilan, jadi ada orang yang mampu di satu sisi lainnya lemah. Orang konseptor ulung bukan praktisi handal atau sebaliknya. Seorang praktisi handal kadang tidak punya waktu untuk memikirkan ide-ide dan konsep-konsep yang kreatif. Nah, bagaimana kita menyatukan itu dalam satu wadah tapi win-win solution, saling bermanfaat. Jadi saling mendukung, saling menjaga, saling menutupi kekurangan dan saling mendorong kelebihan. Oke, membangun kesadaran teknik pemasaran jadul akan sulit bersaing di era serba digital seperti sekarang ini. Oh, ini pasti sudah paham ya. Kalau kita bertahan dengan pola market, pola jual yang kita sukses kok 5 tahun yang lalu. Jangankan 5 tahun yang lalu, mungkin setahun yang lalu masih work kalau bahasa IT itu atau bahasa orang lain. Tahun sekarang ini perubahannya bukan lagi tahun tapi bulan, bukan lagi bulan tapi minggu, bukan lagi minggu tapi hari, bukan lagi hari tapi jam, bukan lagi jam tapi detik, bukan lagi detik tapi klik. Perubahan per klik. Kalau kita tidak bergerak cepat, siap-siap buat digilas
Oke, lanjut lagi. Pelaku UMKM harus belajar mandiri. Nah, ini yang saya garis bawahi, harus belajar mandiri. Kita terbiasa untuk yang gratisan, mental kita mental gratisan. Di marketplace gratisan kok. Di awal gratisan, betul. Tapi kan marketplace besar, modalnya sangat-sangat besar, itu tidak mungkin dia menggratiskan seumur hidup. Kalau Anda coba saja, misalnya di salah satu marketplace Anda gratis, setelah melakukan penjualan di atas 100 produk atau 100 pengiriman, Anda akan dikenakan biaya kurang lebih 7%. Tidak ada yang gratis selamanya. Jadi biasakan mental kita, bukan mental gratisan. Berusaha untuk di bisnis itu secara profesional. Kalaupun ada saling bantu, itu saya bilang tadi, sebagai kawan secara sosial, di bisnis itu secara profesional. Kalaupun tidak ada, bisa ada langkah-langkah. Kondisi saya seperti ini, apa yang idealnya saya lakukan. Statistik, analitik, retensi, dan lifetime value jarang menjadi perhatian pelaku UMKM. Jadi mereka karena sudah nyaman upload di platform-platform gratisan, padahal data kita, pembelinya dari mana, teleponnya, alamatnya, bahkan data kita sendiri, profil, ya, profil pembeli, profil penjual, profil tempat, itu dikuasai orang lain. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau suatu saat mereka melakukan sesuatu, kita hanya bisa jadi penonton, bukan pemain. Kita hanya selalu sebagai subjek penderita. Sebagai objek penderita. Saya tidak akan edit ini. Terlalu bersemangat sebagai objek penderita, tidak sebagai subjek. Bagaimana kita sebagai subjek, bagaimana kita menjadi trendsetter, tidak selalu menjadi follower. Dalam dunia online tidak ada yang gratis. Kalau itu kita dapatkan gratis, maka produknya adalah user. Marketplace adalah taman data bagi sales. Menakutkan. Tambang data bagi sales. Jadi kita memberikan data kita, logikanya begini, ketika seseorang, kita ketemu dengan seseorang, ketika dia jauh lebih tahu tentang kita dibanding kita tentang dia, misalnya dia tahu di rumah kita di mana, perkiraan umur kita berapa, mantan pacar kita siapa, kita pernah melakukan apa, atau ada hal-hal besar di dalam kehidupan kita seperti apa. Bukan dukun ya, misalnya seseorang, kita pasti nilai tawar kita jauh lebih rendah dibanding orang yang mengetahui banyak tentang kita. Jadi bagaimana kita lebih mengetahui pihak lain dibanding pihak lain lebih mengetahui kita sampai dalam-dalamnya, nomor telepon kita, pergerakan kita, jam segini kita naik Gojek dari satu titik ke titik ini jam segini. Nah, kalau data, semua data kita sudah dikuasai oleh orang lain, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bekerja sama dengan marketplace untuk mendorong penjualan UMKM itu bagus, tapi hanya sebagai pendamping. Tapi kalau secara keseluruhan kita 100% bersandar di sana, bagi saya itu sama dengan menyerahkan database pangsa pasar UMKM. Hara kiri, bunuh diri. Tapi banyak para pejabat atau banyak orang-orang pintar di sana yang menganjurkan, silakan marketplace, marketplace. Saya bukan anti marketplace, saya juga jualan di marketplace, tapi tidak menjadikan marketplace sebagai satu-satunya. Hanya sebagai pendamping. Kita harus berdiri sendiri, berdiri di kaki sendiri. Mining data itu bukan isapan jempol. Database Anda di marketplace pada dasarnya bukan milik Anda, tapi milik platform. Lanjut lagi, walau belum mandi, saya tetap bersemangat karena ditemani Wine Kopi Garut, ditemani juga Siregar, sirup lemon Garut. Ini keren banget menurut saya, rasanya keren banget. Apalagi kalau dingin, apa-apa ya, iklan sepintas. Kalau mau beli nanti bisa cek di UMKM bersatu.com. Lanjut. Transformasi UMKM menuju UMKM online. Tidak semua UMKM paham terhadap platform digital dan e-commerce. Pendampingan pelaku UMKM dalam transformasi digital itu sangat perlu. Saatnya UMKM berkolaborasi dalam satu wadah platform digital mandiri. Jadi bagaimana kita kalau bahasa zaman dulu beginilah, mungkin zaman penjajahan dulu atau ya zaman Belanda atau zaman Jepang saya tidak mengalaminya, tapi saya berpikir seperti ini. Ketika para pejuang akan berjuang itu jumlahnya pasti tidak banyak. Mungkin di satu daerah 30 orang, 40 orang gitu kan pejuangnya. Yang non pejuangnya ratusan atau ribuan. Yang pengkhianatnya mungkin bisa berbanding atau lebih banyak dari para pejuang. Nah, bagaimana saat itu berjuang? Kenapa gerilya itu sangat terkenal? Perlawanan gerilya, walau kita dibilang ekstremis mungkin waktu zaman penjajahan itu. Nah, kita tidak head to head, jangan menyerang pusat gitu. Jadi ketika bergerilya itu orang yang bergerilya berjuang paling pos penjagaan yang diserang. Jadi
lokal saja dulu, bermain di lokal saja dulu. Jadi kita harus bergerilya. Kalau kita bikin e-commerce yang sekelas dengan para kapitalis, para raksasa marketplace, head to head, punya uang 100-200 miliar, marah. Karena mereka punya dana yang mungkin unlimited, atau tidak ada nomor seri. Percuma kita bertarung head to head. Jadi bertarungnya harus nanti. Kasihan. Saya akan lanjutkan dulu. Kolaborasi promosi antara UMKM dan petarung lain. Maksudnya banyak teman-teman petarung lain lebih menikmati bertiarap, underground, karena penghasilannya cukup buat mereka. Mereka menganggap bahwa sukses sendirian itu selesailah dalam kehidupan. Nah, bagaimana hidup kita bermanfaat buat orang lain, bagaimana keahlian Anda atau kemampuan Anda bisa dikolaborasi, berbagi sedikit rezeki, atau bahkan rezekinya akan bertambah jauh lebih besar. Jadi bagaimana para pendekar mandiri tadi saya bilang, para orang-orang jenius yang menyendiri itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang dari sisi digital marketing tidak begitu paham. Membuat channel pasar sendiri jangan tergantung yang gratisan. Nah, jadi kalau punya dana sedikit, bagaimana kita bayar bikin landing page sendiri, atau buat komunitas para pelaku UMKM. Walaupun dananya pas-pasan, walaupun kita nggade apa, nggade ini, nggade itu, jual apa, gitu ya. Untuk lebih baik kita ada beban tapi kita tetap ada orientasi atau berjalan atau bergerak, daripada bebannya sedikit kita tiduran atau kita tidak bergerak sama sekali. Kurang lebih seperti itu. Data demografi kita bukan sendiri, sehingga data kita jauh lebih terjamin dan lebih gratis. Lanjut lagi. Nah, ini agar bisnis UMKM bernapas panjang, bersembunyi saja. Jangan sampai pemilik modal besar mengendus bisnis Anda. Ini tadi yang saya bilang, para jagoan-jagoan marketing yang underground itu biasanya produknya apa, jualannya di mana. Kalau laku mereka tidak akan. Yang maksudnya bertiarap bukan tidak mau berbagi, tapi memang idealnya seperti itu. Karena kalau berbagi terlalu banyak pemain di produk itu atau di bidang itu akan berbahaya buat pergerakan mereka. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ini kita bikin lebih besar lagi. Jadi bagaimana kita membuat satu komunitas yang bersatu padu, tapi tidak eksklusif, cuma bisa punya nilai tawar berhadapan dengan para pemain besar. Lapak-lapak dan platform gratisan yang seolah-olah murah, tadi udah dibahas. Pelaku UMKM seharusnya mencari solusi dan fokus berinvestasi kepada database pelanggan. Menyelamatkan para pelaku UMKM di tengah konglomerasi retail ke depan. Channel konsumen online pada tahun 2025 ke atas sebagai ratio medsos dan juga marketplace akan semakin banyak dihuni pemilik modal. Jadi kita mau modal kecil, tambah tertekan, tambah tergilas, itu yang agak berat. Jadi kita harus bukan melawan, tapi pasang kuda-kuda untuk mandiri, untuk bisa punya nilai tawar di tujuan. Tetapi pelanggan yang esensial akan menjadi grow ya, perkembangan pelaku UMKM yang masa datang, karena database adalah satu-satunya pivot yang tidak tergantung sepenuhnya kepada pihak ketiga. Dan orang ketiga, pihak ketiga itu bisa membuat walaupun jadi semua seperti itu ya. Jadi kalau kita ada ketergantungan bersama sama orang lain, bersatu padu, bersama-sama berkolaborasi tapi tetap mandiri. Lanjut lagi. Nah, ini tadi sempat saya singgung sedikit. Marketplace hanya pelengkap bagi pelaku UMKM. Membangun sumber traffic terkontrol. Kalau Facebook minimal Facebook atau grup. Kalau menggunakan search engine minimal web view ya. Kalau landing page sendiri atau komunitas. Ini yang idealnya teman-teman harus lakukan dalam menghadapi situasi yang agak berat atau cukup berat di tahun-tahun ke depan. Kita, cucu-cucu kita nggak kebayangkan seperti apa cara belanjanya, seperti apa cara berusaha. Sumber traffic profitable berasal dari search engine dan direct traffic, termasuk di dalamnya database pelanggan. Sosmed lebih cocok digunakan untuk branding, nanti akan saya bahas di pertemuan kita selanjutnya. Keterbatasan modal dan kapasitas produksi seharusnya mendorong UMKM lebih fokus kepada penguasaan pasar modal, lebih menarik pendekatan produk daripada pendekatan pasar. Ini akan dibahas juga lebih detail selanjutnya. Kita kalau terlalu panjang biasanya orang juga beda ya. Nonton apa? Wine coffee. Ini keren banget.
Bisa bikin otak lebih encer. Kopinya para lelaki setia, ini kalau itu ya. Oke, lanjut lagi. UMKM modal terbatas, terbatas. Itu sudah jadi rahasia umum. Yang kedua, kolaborasi pelaku UMKM. Kolaborasi pelaku UMKM dengan kaum berbahan atau praktisi jualan lain. Tadi sempat disinggung juga. Yang selanjutnya, toko fisik akan terus ada, hanya mode dan ekosistemnya yang berubah. Jadi jangan berpikir bahwa tidak akan ada toko fisik. Silaturahmi, face to face itu tetap diperlukan. Kita tidak bisa hanya silaturahmi jarak jauh, tapi pada kondisi kedepannya, mudah-mudahan pandemi ini cepat-cepat terlewati, toko fisik akan terus ada. Tapi mungkin modelnya terbayang saja tidak. Sama saya, nggak tahu sama Anda, atau teman-teman yang menonton video ini. Seperti apa sih toko fisik nanti? Selanjutnya, database konsumen menjadi sangat penting. Perdagangan eceran besar tidak terlalu membutuhkan marketplace. Penguatan pasar lokal, mapping kebutuhan lokal, dan distribusi produk akan sangat membantu perkembangan UMKM. Mudah-mudahan kata-kata itu cukup dimengerti. Database konsumen menjadi sangat penting. Perdagangan eceran besar tidak terlalu membutuhkan marketplace. Penguatan pasar lokal, mapping kebutuhan lokal, dan distribusi produk akan sangat membantu perkembangan UMKM. Nanti mungkin kita ada gerakan saling belanja antar sesama, bagaimana perputaran uang itu tidak hanya lewat netes di Garut sedikit, terlempar ke Jakarta, terlempar ke luar negeri, terlempar kemana, bagaimana kita saling menguatkan. Nanti kalau sudah kuat kan mau belanja ke Jakarta, mau belanja kemana, ke Surabaya kemana, itu bisa lebih kuat lagi, bisa masing-masing titik puzzle-puzzle ini dibuatkan, nanti bersatu, insya Allah akan jauh lebih kuat. Selanjutnya, UMKM bersatu. Nah, ini idenya sebetulnya dari koperasi ya. Koperasi itu sesuatu yang menurut saya keren secara konsepnya keren. Koperasi yang melakukan pemasarannya kepada komunitas dan lingkungan lokal, koperasi sekolah, koperasi yayasan, itu kan jual cuma misalnya koperasi pesantren, dia bikin ya semacam warung atau toko yang pembelinya muridnya, gurunya, tamu yang datang ke pesantren tersebut, tapi perputarannya atau omsetnya lumayan loh, keren. Padahal bermain di lokal, bermain di. Nah ini ide awalnya memang dari koperasi, walaupun saya tidak begitu mendalami koperasi, ide awal terjadinya www.umkmbersatu.com itu awalnya melihat bagaimana koperasi itu adalah kolaborasi, penguatan lokal, kearifan lokal. Kekuatan member atau pembeli yang kecanduan tagihan produk lokal yang sebetulnya tidak begitu bukan marketplace. Jadi kalaupun agak lebih mahal sedikit atau sama dengan marketplace, belilah di lokal dulu. Karena kalau kita sudah kuat secara ekonomi, logika tanpa logistik itu anarkis. Ketika secara ekonomi sudah kuat, kalau kita mau bantu yang lain, mau melakukan hal yang lebih besar, itu mungkin langkahnya akan lebih tegal. Lebih seperti itu. Community menangkap peluang pergeseran tren pasar menjadi lebih lokal. Seharusnya bisa dilihat oleh konsultan Kemenkom UMKM akan jauh lebih berdampak panjang dan tidak rentan predatory price oleh para pemilik modal besar. Mungkin nanti ada lagi yang lebih bukan mengerikan saya yang predatory stock itu kita mungkin ada di sebelah kita ada tanaman kentang yang kita tidak bisa membelinya karena sudah predatory stock, sudah ada yang nyetok, kita tidak bisa belanja. Itu mungkin terjadi berapa tahun yang akan datang, bukan hanya predatory price, tapi predatory stock. Ada kebun durian di depan rumah kita, tapi kita tidak bisa mengambilnya, tidak bisa menikmatinya, tidak bisa membelinya, karena sudah di-stop oleh para pemain-pemain besar. Who knows? Siapa tahu suatu saat itu akan terjadi. Kalau kita tidak siap-siap dari sekarang untuk menghadapi pergerakan atau apa ya pahamlah situasi sekarang ini udah tadi berklik perubahan yang sangat ekstrim. Siap-siap kita jelas dan ditinggal. Terima kasih. Saya Kopi Toji dari HDG Team dari www.umkm1.com. Ucapkan selamat pagi, selamat ngopi. Jangan lupa untuk meningkatkan imun. Silakan. Ada yang langsung diminum, harganya 10.000 ya, 10 sampai 15.000 lah kalau di kota-kota besar. Nah kalau berdusnya kalian bisa cek lah di IG-nya Sirup Lemon Garut atau di Facebook Sirup Lemon Garut gitu kan. Ada yang view-nya juga harganya antara 30 sampai 40.000. Itu meningkatkan imun, bikin otak lebih cerdas juga, bikin semangat menggebu-gebu, insya Allah. Mudah-mudahan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dulu. Stop record. Bajunya balik. Sengaja yang penting kotaknya tidak kebalik.